Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu. Ada tanggapan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap Habib Rumel Assegaf atau Gus Rumel Abbas dengan tajuk 4 nama nasabah Alawi terindikasi kuat fiktif. Ini ada diksi kuat. Nanti kita akan baca bersama-sama di bawah bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dalam tulisan lalu, penulis katakan, dalam tanda petik, bahkan dari manuskrip Habib Rumel, penulis sekilas dapat tambahan dukungan keterputusan Ba'alawi semakin panjang menjadi 651 tahun. Mengapa demikian? Perhatikan di menit ke-4.05 dari video Habib Rumel Assegaf. Di sana ia menampilkan manuskrip kitab As-Suluk karya Al-Janadi 732 Hijriah. Ternyata nasab Bani Jadid dalam kitab As-Suluk yang ada dalam versi cetak dan versi Al-Maktabah Asy-Syamilah berbeda dari versi manuskrip tersebut. Dalam versi cetak kitab As-Suluk dari Maktabah Al-Irsyad di kota Son'a tahun 1416 Hijriah yang ditahqiq oleh Al-Aqwa Al-Hiwali, nasab Bani Jadid adalah seperti ini. Nomor 1 ada Abul Hasan Ali, yaitu Ali kedua, bin Muhammad kedua, bin Ahmad kedua, bin Hadid bin Ali pertama. Kemudian ada Muhammad Muhammad pertama, bin Hadid pertama, bin Abdullah, bin Ahmad bin Isa. Dari Abdul Hasan Ali sampai nama Ahmad terdiri dari 9 nama. Dalam manuskrip B, dari versi cetak kitab As-Suluk tersebut, sebagaimana disebut dalam footnote halaman 135, disebutkan nasab Bani Jadid seperti ini. Ada Abu Hasan Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Hadid, bin Ahmad, bin Isa. Artinya ada perbedaan dari silsilah atas dan silsilah bawah ini, teman-teman. Ada kejanggalan di sana. Mari kita runut pembahasan atau lanjut kita baca di bawah ya. Dalam manuskrip kitab As-Suluk yang ditampilkan HRA Habib Rumel Assegaf berbeda lagi. Nasab Bani Jadid seperti ini. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari Abdul Hasan Ali sampai Ahmad terdiri dari 6 nama itu. Dari 3 versi nasab Bani Jadid tersebut yang konsisten adalah Abul Hasan Ali berayah Muhammad, yaitu Muhammad berayah Ahmad, dan yaitu Ahmad berayah Hadid. Yang tidak konsisten adalah Hadid. Dalam versi cetak disebut ada dua Hadid, yaitu Hadid 1 berayah Abdullah, Hadid 2 berayah Ali. Lalu dalam manuskrip B, Hadid hanya 1, ia berayah Ahmad bin Isa. Dan dalam manuskrip Habib Rumel Assegaf, Hadid berayah Abdullah dan tidak ada Hadid kedua. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Mari kita runut lagi, teman-teman. Dari uraian tersebut, kita mengetahui betapa bermasalahnya nasab Bani Jadid tersebut. Bagaimana ia akan menjadi tenaga ketersambungan nasab Alawi Ubaidillah, sedangkan dirinya sendiri tergeletak dalam ruang pentahriran yang membahayakan keutuhannya. Dari ketiga versi itu, hanya versi cetaklah yang secara kesesuaian tahun dalam ilmu nasab bisa menjadi logis. Karena tokoh historis Abdul Hasan Ali bin Muhammad ditulis oleh Al-Janadi dalam tempat lain dalam kitabnya dengan tahun wafat 620 Hijriah. Sedangkan Ahmad bin Isa diketahui dari berbagai sumber wafat tahun 345 Hijriah. Maka jarak waktu antara Abdul Hasan Ali dan Ahmad bin Isa adalah 275 tahun. Jarak itu membutuhkan kurang lebih 9 nama. Pas sekali atau tepat sekali kita lihat nama-nama dalam versi cetak itu dari Abdul Hasan Ali sampai Ahmad bin Isa ada 9 nama. Nah, pertanyaan kemudian, lalu apakah nama-nama ini betul tokoh historis? Menurut penulis, tokoh historis dari 9 nama dalam versi cetak itu yang merupakan tokoh historis hanyalah 5 nama, yaitu Abu Hasan Ali, Muhammad, Ahmad, Hadid, dan Ahmad bin Isa. Sedangkan yang lainnya hanyalah pelengkap untuk menyesuaikan dengan tahun Ahmad bin Isa. Nama-nama fiktif ahistoris, artinya ahistoris itu yang tidak historis, adalah 4 nama, yaitu Ali pertama, Muhammad pertama, Hadid pertama, dan Abdullah. 4 nama ini fiktif disebutkan hanya sebagai syarat lengkap kesesuaian tahun. Ini juga yang kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwasanya Abdullah itu adalah cangkokan ya. Dari mana kita mengetahui 4 nama ini fiktif?
Kita mengetahuinya dari manuskrip B yang tidak menyebutkan 4 nama tersebut, dan juga diperkuat oleh manuskrip HRA atau Habib Rumel As-Segaf yang tidak menyebutkan 3 nama, yaitu Ali pertama, Muhammad pertama, dan Hadid pertama. Kenapa penulis yakin bahwa 4 nama itu fiktif? Penulis meyakininya selain dari manuskrip B dan manuskrip HRB atau Habib Rumel As-Segaf tersebut, dari manuskrip Sunan Turmuzi yang di dalamnya memuat ijazah untuk Muhammad bin Abdul Hasan Ali yang hanya menyambungkan sampai jilid kedua dan tidak menyambungkan sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian ada dugaan kronologis penambahan 4 nama fiktif. Ini bagi subjudul ya di bagian lain. Untuk menyambungkan Abdul Hasan Ali sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, pertama dituliskan Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid Ahmad bin Isa. Jadi pertama kali tidak ada nama Abdullah sama sekali. Hadid kedua langsung berayah Ahmad bin Isa. Silakan itu bisa dilihat di manuskrip B versi cetak kitab As-Suluk sebagaimana disebut dalam footnote halaman 135. Ini berarti silakan lihat di manuskrip B, yaitu versi cetak kitab As-Suluk, yang itu juga sebagaimana disebut dalam footnote halaman 135. Karena setelah disesuaikan dengan Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah, hal ini tidak masuk akal, maka memerlukan nama-nama tambahan. Dan maka pula itu ditambahkanlah nama Abdullah sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Ternyata setelah ditambah pun dirasa masih kurang masuk akal, karena jarak antaranya masih jauh. Maka ditambahkanlah 3 nama dengan cara mengulang 2 nama pertama secara berurut dan 1 nama Hadid sebagai anak Abdullah. Kemudian masuk pada pola seperti itu pula yang terjadi pada nasab Ba'alawi Ubaidillah. Coba perhatikan nama-nama di bawah ini. Pertama ada Muhammad, yaitu Faqih Al-Muqaddam, Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Alwi pertama bin Ubaidillah. Dari 9 nama ini yang patut dicurigai fiktif adalah 4 nama, Ali, Muhammad, Alwi pertama, dan Ubaidillah. Untuk menyesuaikan tahun sampai Ahmad bin Isa, dari Alwi kedua diperlukan 4 nama. Maka ditambahkanlah nama-nama yang sama dari nama-nama sebelumnya. Polanya sama dengan penambahan nama-nama dalam nasab Bani Jadid. Dari ini semua, maka penulis menyatakan dalam tulisan sebelumnya bahwa keterputusan nasab Ba'alawi semakin panjang, dan bantuan manuskrip dari Habib Rumel Abbas yaitu menjadi 651 tahun. Dari mana angka itu? Angka itu adalah angka minimal yang penulis sebut, yaitu dengan menggugurkan kitab As-Suluk sebagai hujjah dikarenakan problematika periwayatan manuskrip yang berbeda isi antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kita baru temukan kesimpulan tentang mengapa Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani menganggap keterputusan nasab Ba'alawi selama 651 tahun itu dengan menggugurkan kitab As-Suluk yang sebelumnya kan itu dibahas pernah oleh Kiai Haji Madzuddin tentang Abdullah. Diuraikan bahwasanya Abdullah di situ bukanlah Ubaidillah. Tapi karena kitab As-Suluk ini tidak digunakan atau digugurkan, menjadi panjanglah nasab Ubaidillah ini selama 651 tahun. Jika ada yang mengatakan, tetapi kitab setelahnya meriwayatkan nasab Bani Jadid sebagaimana As-Suluk, itu menunjukkan bahwa As-Suluk dapat dijadikan hujjah karena adanya periwayatan yang sama dengan kitab setelahnya. Maka di sini penulis menjawab. Artinya Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani di sini memberi jawaban. Adanya susunan nasab yang sama dari Bani Jadid dalam kitab-kitab setelah As-Suluk menunjukkan kemungkinan besar kitab-kitab tersebut mengutip dari As-Suluk dari salah satu versi periwayatan yang mungkin telah ditambahi penyalin. Ini berarti sudah wilayah interpretasi ya. Artinya di sini Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani tidak mempercayai kitab yang sudah ditahqiq itu. Diragukan lah begitu statusnya. Kenapa? Karena terjadi silang riwayat, banyak riwayat sekali yang janggal begitu ya. Ketika As-Suluk gugur sebagai hujjah, maka kitab Habib Ali As-Sakron yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah yang menyebut keluarga Ba'alawi Ubaidillah pun gugur karena kitab Al-Burqah berpatokan dalam menyambungkan nasab Ba'alawi Ubaidillah dengan kitab As-Suluk tersebut. Nah ini ketika kitab Al-Janadi gugur, secara otomatis kitab Habib Ali As-Sakron Al-Burqatul Musyiqah pun gugur. Kenapa? Karena kitab Al-Burqatul Musyiqah itu menyimpulkan Abdullah sebagai Ubaidillah, itu dihasilkan atau diinterpretasikan dari kitab As-Suluk Al-Janadi.
Begitu. Kemudian setelah As-Suluk dan Al-Burqah gugur, penulis kembali pada kitab Tuhfatul Thalib karya As-Samarqandi yang wafat 996 Hijriah yang menyebut nama lazim dari keluarga Ba'alawi, Ubaidillah seperti Alwi dan sebagainya. Jadi keterputusan itu bertambah menjadi 651 tahun. Demikianlah rumit dan sulitnya nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang sebelumnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebelum dibantah oleh Gus Rumel, sebelum dibantah oleh Habib Rumel, sebelum dibantah oleh banyak sekali para pembantah, sebetulnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah mengatakan bahwasanya sulit sekali untuk menyambungkan nasab Ba'alawi. Nah, di sini kita juga harus adil. Ada sikap sebetulnya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ingin sebetulnya menghubungkan nasab tersebut. Tapi karena sulitnya seperti ini dan banyak kejanggalan, dari sini pun kita bisa melihat tanda di sana. Ada apa ini kok banyak sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu mengenai Habib Rumel Abbas yang meminta bantuan atau mohon bantuan kepada As-Suluk tidak menyebutkan makam Nabi Hud dalam kitabnya itu, penulis dapat bantu jelaskan. Nah, ini artinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kan kemarin Habib Rumel itu mempertanyakan tentang mengapa As-Suluk tidak mencatat makam Nabi Hud. Makam Nabi Hud di sana ya. Nah, di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ingin menambahinya, ingin membantunya. Coba kita bacakan teman-teman di sini. Kita baca mana tadi? Lalu oke. Dalam kitabnya penulis dapat bantu jelaskan karena riwayat bahwa makam Nabi Hud terdapat di Hadramaut itu adalah riwayat yang dhaif. Bahkan ulama menjelaskan bahwa ditemukannya makam tersebut bukan berdasarkan riwayat tetapi hanya berdasarkan kasyaf para ahli sufi. Ada beberapa riwayat ulama tentang kuburan Nabi Hud, diantaranya terdapat di makam dekat sumur Zam-Zam. Ada yang mengatakan terdapat di Damaskus, di Damaskus. Qaul yang kuat tentang itu adalah bahwa pendapat yang kuat tentang itu adalah bahwa tidak ada riwayat yang sahih tentang kuburan para nabi selain kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentang Abu Marwan, penulis kasih kode bahwa Abu Marwan bukanlah keluarga Ba'alawi. Mencari pendeknya keterputusan Ba'alawi dengan nama Abu Marwan bagaikan mengukir di atas air. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan ini, walaupun satu kalimat. Kita tetap jangan saling membenci. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang dapat menyakiti hati teman-teman semuanya. Doakan hati saya juga, mudah-mudahan saya terhindar dari segala jenis kebencian terhadap siapapun. Kita tetap harus saling mencintai. Kita mengkritik, kita apapun itu atas dasar rasa cinta kita kepada kita semua ya, kepada sesama kita sebagai manusia. Kita sebagai sama satu keturunan dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam khuliqa min turabin. Jadi sama-sama dari tanah lah, tidak ada yang patut kita sombongkan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi mudah-mudahan juga ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan walaupun jatuh huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.